Gaji P3K paruh waktu. Berapa sih sebenarnya teman-teman semuanya? Di sini kita akan bahas ya, tapi sebelumnya dari video saya ini ternyata banyak sekali yang mendebat, mendiskusikan dan menuai polemik ya, dan kita akan coba gali lebih mendalam terkait dengan hal ini. Dan pasti teman-teman penasaran kan bagaimana gaji P3K paruh waktu ini ya, apalagi statusnya P3K. Nah, lebih lengkapnya begini. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan Ali Channel. Kali ini kita akan kembali mendiskusikan ya, sharing, dan teman-teman nanti boleh ditambahkan di kolom komentar ya terkait dengan P3K paruh waktu ini ya. Seperti yang saya jelaskan di awal ya, video ini saya buat karena banyak sekali yang mendiskusikan, mendebat ya, dan rame lah pokoknya video ini. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan bisa ditonton dulu video ini ya. Oke, jadi teman-teman, terkait dengan P3K paruh waktu ini sederhananya adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan ya. Karena apa? Karena tidak semua kemarin kan lolos seleksi P3K ya, berdasarkan kebutuhan formasi, anggaran dan sebagainya, sehingga pemerintah berupaya untuk menyelamatkan agar tidak menonaktifkan atau merumahkan atau apa ya namanya ya, menyetop. Karena kemarin kan rame ya, sudah tidak ada lagi istilah honorer dan sebagainya. Dan teman-teman pasti tahu ya, sekarang pemerintah ya tentu berupaya berjuang keras bagaimana menyelamatkan, memperjuangkan ya teman-teman yang masih non ASN atau masih honorer itu. Terkait dengan P3K paruh waktu ini, kita pasti penasaran dulu nih, apa regulasi, aturan yang mendasari itu ya. Nah, ini kalau dasar hukumnya di sini teman-teman jelas ya, ada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ini. Dan dokumen ini pun dibuat tanggal 13 Januari 2025. Jadi kurang lebih 1 bulan lah semenjak video ini dibuat ya, atau dari dokumen ini sampai video saya ini saya rilis, saya buat ini. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara, ASN juga nih, jelas ya, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, ini poin secara definisi yang pertama ya, upahnya, gajinya ya. Ya, upahnya ya, pokoknya ya, sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah ya, sesuai ketersediaan. Jadi ini maknanya ya bisa cukup luas juga ya. Jadi kalau anggaran pemerintah atau instansi pemerintah itu memang dianggarkan besar atau alokasinya besar ya, bisa saja ya itu jelas ya, atau banyak ya. Tapi tentu teman-teman tahu ya, ada beberapa honorer atau non ASN ya, yang daerahnya memang kemampuannya itu masih minim. Nah, ini yang menjadi polemik, menuai polemik kemarin ya teman-teman ya. Tentu kita tahu kenapa ada P3K paruh waktu ini, adalah salah satunya memperjelas ini teman-teman ya, memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Jadi jabatan jelas ya. Kenapa sih bisa jelas? Karena di sini teman-teman, untuk P3K paruh waktu ini ya akan diberikan nomor induk ya, nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN ya, NIP-nya itu ada teman-teman ya. Dan kemarin juga rame ya membahas juga ya, wah nggak butuh NIP-nya, yang butuh yang penting adalah secara finansialnya, kesejahteraannya ya, besaran gajinya dan sebagainya itu ya. Ya masuk akal juga sih ya, tapi mau bagaimana ya, karena ketersediaan anggaran dan sebagainya, informasi dan sebagainya ya, tentu teman-teman juga tahu ini. P3K paruh waktu ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024 ini ya, tahun lalu ini teman-teman ya. Jadi berdasarkan tahun anggaran kemarin seleksinya ya. Dan tentu tidak lupa terdaftar dalam pangkalan data atau database di BKN ini. Ketuanya ini teman-teman ya telah mengikuti seleksi CPNS. Jadi teman-teman yang kemarin atau saudara-saudara yang mengikuti CPNS 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti ya seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak mengisi lowongan kebutuhan ya. Mengikuti seluruh tahapan ini teman-teman, kata kuncinya ya. Nah, seluruh tahapan ini tentu teman-teman ya tahu ya, mulai seleksi administrasi, tesnya ya, uji kompetensinya itu ya, dan sebagainya sampai tuntas dan diumumkan ternyata belum berhasil atau belum lulus ya. Dan nanti ketika sudah jadi P3K paruh waktu ini ya, waktu yang ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan menjadi P3K.
Jadi setiap 1 tahun ini ya perjanjiannya. Nanti ketika sudah lulus P3K ya atau mendapatkan karir yang lebih jelas ya, sehingga P3K paruh waktu ini akan berhenti dengan sendirinya. Nah, juga di sini bisa dilihat ya kenapa bisa dihentikan P3K paruh waktu statusnya. Karena diangkat P3K atau CPNS tadi mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45, mencapai batas usia pensiun ya, dan terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Sehingga ini kalau terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah ya otomatis ya, apalagi efisiensi ya. Ya ini rawan juga ini teman-teman, status terkait dengan P3K paruh waktu ya boleh dikatakan tidak kuat ya, kurang kuat lah gitu. Tidak cakap jasmani rohani ya, dan tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin, dipidana dengan ya pokoknya dipidana lah ini menjadi anggota dan pengurus parpol. Nanti status P3K paruh waktunya itu akan di stop. Nah, sadisnya ini menurut saya teman-teman, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Wah, ini sangat-sangat kejam sih menurut saya ya. Ya, tiba-tiba nanti diusulkan ya sudah masuk menjadi P3K paruh waktu. Suatu saat mungkin karena satu dua lain hal sebagainya ingin mutasi atau pindah, ya itu dianggap menyatakan mengundurkan diri ya. Jadi seperti kasarnya seperti pegawai yang seperti tidak diharapkan gitu ya. Ya silahkan kalau mau keluar ya keluar gitu ya. Gimana menurut teman-teman terkait dengan hal itu ya? Coba reaksinya atau menurut pendapat teman-teman coba jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan ya, dan jangan lupa di subscribe juga channel ini. Saya akan sharing cerita-cerita juga ya seperti pada video ini. Dan teman-teman, satu lagi ini ending dari video ini yang ingin saya tambahkan lagi atau perjelas lagi terkait dengan upah ya atau gajinya ini. Kalau dalam poin ke-19 ya, upah paling sedikit sesuai dengan besaran paling sedikit ya. Paling sedikit ini sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN ya. Jadi misalnya saat non ASN atau honorer gajinya 1 juta ya minimal segitu ya. Hanya bedanya statusnya ya, kalau dulu honorer sekarang sudah ASN tapi paruh waktu ya, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi kalau wilayahnya atau daerahnya mungkin banyak dananya misalnya ya, atau kebijakan khusus Pemdanya ya mengakomodir yang non ASN P3K paruh waktu ini diberikan gaji UMK, UMR dan sebagainya. Itu sangat-sangat bisa terjadi kembali pada kebijakan daerah juga ya. Dan yang terpenting ya untuk upahnya, honornya atau gajinya ya minimal sama dengan ketika non ASN ya. Jadi apa bedanya ya kalau gajinya sama ya? Ya bedanya tadi status kepegawaian, karena jelas ya P3K paruh waktu ini kan upaya tadi ya untuk menyelesaikan penataan pegawai non ASN ini dan juga memenuhi kebutuhan ASN ya di suatu daerah atau instansi, dan tentu memperjelas ya status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ini ya. Jelas ini, dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini menarik kalau menurut saya kritisi ya. Bagaimana mau meningkat kualitas pelayanan publiknya kalau secara kesejahteraannya ya itu masih sama dengan stasioner, tidak ada ya yang lain, hanya beda status saja ya. Apakah status ini bisa berdampak ya pada kinerja, peningkatan kinerja? Tapi kalau menurut saya pribadi sih bukan statusnya ya, tapi ya langsung saja dilihat pada apa yang dia diperoleh atau secara kesejahteraannya. Semakin sejahtera, semakin jelas pendapatannya, pasti saya yakin seorang atau yang bekerja itu akan semakin semangat ya, semakin apa namanya berapi-api ya. Betul tidak? Coba jawab juga di komen ya. Nah, ini berbicara tentang upahnya ya. Jadi dapat berasal dari belanja pegawai selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini ya. Jadi begitu ya, jelas teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman atau ada yang non ASN ketika belum menjadi P3K paruh waktu, misalnya gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta ya, nanti ketika paruh waktu ya tetap gajinya seperti itu ya. Tapi misalnya ketika dulu sebelum diangkat paruh waktu ternyata gajinya masih sangat-sangat minim
ya tidak ada jaminan nanti akan bisa lebih besar ya. Intinya adalah sama ketika menjabat atau ketika saat menjadi non ASN. Bedanya hanya tadi sekali lagi saya jelaskan ya, sudah saya ulang-ulang tadi pada status kepegawaian. Itu saja